Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah sana channelnya Hatisam Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kaisam waras, masalah kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kaisam yang berjuang rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kaisam akan membagi satu kisah ini, mungkin pembelajaran untuk kita ya yang sudah bingung dengan keadaan yang sudah sosialita di luar sana, yang membranding dirinya itu punya banyak uang di mata keluarga, dia itu tidak kesusahan di Hong Kong, ya kan, jadi bos Hong Kong lah cuy. Pada ujungnya dia juga melakukan trade, dia kerja dengan banyaknya pacar di Hong Kong gitu kan, hanya untuk mendapatkan tambahan uang untuk bisa memanjakan keluarganya di rumah. Sampai pada akhirnya dia nggak tahu sebenarnya dia hidup untuk siapa. Ayo coy, ceritanya ada temannya ya yang bercerita tentang kisah temannya juga, yang dia itu merasa kasihan sekali sama temannya itu, karena temannya ini ceritanya punya orang tua ya, orang tua satu-satunya di rumah gitu kan. Dia juga punya suami di rumah, dia juga nitipin anaknya yang udah umur belasan tahun di rumah sama orang tuanya. Terus dia di sini hidup secara wah gitu ya cuy ya. Kita nggak pernah tahu nih kehidupan yang terlihat secara wah itu apakah hatinya rapuh atau tidak ya. Terus temannya ini merasa kesal. Dia sudah menasehati beberapa kali, menasehati untuk berhenti untuk jadi pemain trade ya. Pemain trade itu menjual diri ya kepada om-om girang gitu kan. Kalau ngejualnya ke sugar daddy ya mending aja ya kan, ngalir terus. Tapi duit itu duit dari mana gitu kan, sugar daddy itu. Hati-hati kalian itu. Ya kan, kalau nanya duitnya pada kemana Kaisam, dimakanin lagi itu sama setan. Makanya coba cung yang punya sugar daddy deh. Aduh, yang punya sugar daddy ini mantap, is the best ya kan. Hidupnya enak nggak sih cuy punya sugar daddy itu. Enak aja, nggak usah capek-capek. Kita shopping setiap hari, kita makan di restoran, kita cekrek selfie ya kan, sehingga memanipulasi nih teman-teman yang ada di Indonesia. Weh, enak banget ya hidupnya ya, hidup di Hong Kong seperti itu ya kan. Makan rotinya dibakar. Makan rotinya dibakar ya kan, semuanya bisa kemakan, semuanya bisa kebeli. Habis itu handphonenya juga pamer, iPhone yang 16 yang Pro Max itu yang harganya masih berapa tuh, 11.000 wes. Aduh, hidup itu nikmat sekali kalau punya sugar daddy ya cuy. Kira-kira kalian pengen jadi sugar daddy nggak? Punya sugar daddy nggak? Kayak Disam, saya yakin kalau ada sugar daddy itu ya yang nemplok sama emak-emak, yakin saya mama itu pasti mau sama sugar daddy. Ya nggak sih? Coba tanya mama mau nggak jadi sugar daddy sama sugar daddy coy. Ya kan, sugar daddy ini apa namanya, memberikan fasilitas income pasif untuk kalian. Jadi kalian nggak usah jualan gorengan, nggak usah jualan di jembatan Mongkok gitu kan, terjamin hidup kalian. Yo, tapi kumpul sapi gitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kalau punya sugar daddy harus dinikahin aja secara Islam, dirayu sugar daddy-nya. Gar, ayo kita mualaf gitu kan, mantap. Kita rayu, ya kan, minta sama Allah. Ya Allah, rubahlah sugar daddy saya untuk menikahi saya. Kaisam kalau nanti dia nikahin saya secara sah, nggak mau nanti sayanya terikat sama dia. Ya ini mah kamunya aja yang nakal, ya nggak sih? Nggak ada tujuan ibadah itu kan, sedangkan pernikahan adalah ibadah, ya nggak sih? Ampun. Oke, kembali lagi nih, jadi cerita sugar daddy ini. Astagfirullahaladzim. Jadi si pekerja migran ini ya cuy ya, dia ini punya ibunya itu mendukung perceraiannya dengan suaminya karena merasa bahwa suaminya itu tidak produktif, tidak menghasilkan uang gitu kan. Dia menyayangkan anaknya yang cantik dari lahir, katanya harus bersanding dengan suami yang tidak kerja, sedangkan anaknya udah gede gitu kan. Akhirnya mensupport si temannya ini untuk bercerai dengan suaminya. Nah, temannya itu juga di sini kerjanya trade ya kan. Bahkan terakhir bercerita itu dia punya pacar yang pacarnya kena HIV ya cuy ya. Terus si temannya ini merasa jengkel, sudah dinasehati, sudah
ingatkan berkali-kali, tapi nggak sadar-sadar. Sampai pada akhirnya saya itu ngimpinya tuh Kaisang tentang dia aja. Ini kan temannya yang menjadi problem sendiri gitu kan. Dianya aja nggak mau sadar-sadar gitu kan. Aduh, jadi saya sibuk kayak saya gimana saya harus menasehati. Saya tuh kadang nangisin dia gitu kan. Saya tuh kadang kasihan. Dia tuh seolah-olah tuh di depan keluarganya tuh fine-fine aja gitu kan, memberikan semua fasilitas ibunya, anaknya, ya kan? Tapi dia tuh nggak mikir tentang dirinya sendiri gitu, kayak disambahkan dia itu rela untuk jadi pemain trade, dia juga rela untuk cari pacar orang sini demi dapat duit gitu. Iya kan? Apakah fenomena ini banyak di Hong Kong? Ayo kita bahas. Sebelumnya ini kan yang cerita temannya, yang MC Fuk ini adalah temannya. Jadi guys, saya ngomong sebenarnya teman kamu itu tuh tidak butuh nasihat, dia itu hanya butuh didengar. Karena apa? Karena sebenarnya hidupnya sudah lelah, ya kan? Lelah untuk berpura-pura bahagia, berpura-pura memberikan fasilitas kepada orang tuanya, berpura-pura menjadi anak yang kebanggaan orang tuanya. Biasanya teman kamu itu terlahir dari kasar ngomong dari keluarganya. Orang-orang yang pengen membuktikan validasi kepada orang tuanya itu biasanya mendapatkan trauma. Dia diomong kasar sama orang tuanya. Ayo ngaku, ayo ngaku nggak kalian yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan orang tua di rumah? Sebegitunya kalian berjuang untuk orang tua. Biasanya orang-orang yang selalu mengada-adakan untuk orang tua itu adalah orang-orang yang biasanya suka dikasarin omongan sama orang tua, sama keluarga. Bener nggak? Ayo, bener nggak? Nah, biasanya teman kamu ini selalu diomong sama orang tuanya nggak enak kalau dia nggak kasih duit. Dia selalu mengungkit kebaikan dia yang sudah mengasuh anak-anaknya gitu kan. Jadi saat dia itu merasa bahwa dia itu udah kerja mati-matian di sini, tetap diomong kasar sama keluarganya. Jadi dia merasa bahwa hidupnya sendiri itu ya buat apa gitu kan. Ya udah aja sih, yang penting orang tua saya taunya duit kan. Ya udah, saya kerja begini aja. Nah, orang tuanya juga tidak dilandasi agama, jadi yo disupport, anaknya punya pacar, yang penting apa? Money. Hidup sekarang reality saja. Kalau nggak ada uang, ya nggak maju hidup, bener nggak sih? Ya kan, ini adalah background yang sudah terdoktrin atau sudah dibentuk, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, sampai kapan? Ya nanti mereka sadarnya itu saat Allah sudah menguji dengan sakit, dengan benar-benar hampa. Itu sebenarnya sih hatinya hampa cuy, nggak ada tujuan tuh selain gimana caranya saya punya duit gitu kan. Hidup untuk duit. Jadi duit ini dijadikan tujuan, bukan dijadikan alat untuk mencapai tujuan itu. Nah, kalau duit ini dijadikan tujuan, jadi kamu tuh hanya bagaimana caranya saya dapat duit supaya tujuan saya tercapai. Tapi kalau misalkan duit ini menjadikan alat untuk mencapai kebahagiaan nih, tujuan kamu adalah bahagia. Jadi sekarang persepsinya harus dirubah. Jadi tujuan hidup kamu adalah bahagia, bukan tujuannya duit. Duit ini adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan itu, ya kan? Jadi tidak menggebu gitu cuy, iya enggak? Nah, jadi udah, menurut Kaisam, kamu sebatas teman. Teman itu hanya sebatas menasehati. Masalah nasihat itu masuk atau enggak ke teman kamu tidak jadi masalah. Ya kan, karena apa? Karena teman kamu itu sudah dewasa. Akan ada titik balik dalam hidupnya. Entah apa nih Allah ini memberikan ujian kepadanya. Ya wis, kita hanya sebatas mendoakan, ya Allah bukakan pintu hati dan mata batin teman saya. Sadarkan ya Allah dengan cara apapun. Udah. Jadi kitanya juga jangan terlalu terbebani, baper ya dengan masalah teman kita gitu kan. Dia itu punya ujian sendiri, punya hidup sendiri, cara hidup sendiri. Yuk kita hanya sebatas menasehati. Nasihat kita masuk atau enggak jadi masalah. Kayak di sama aja ini ya. Cuap-cuap di luar ya kan, tentang money laundry, tentang overstay, tentang paperan, masih banyak kok yang kejebak akun, terus ditipu teman, terus masuk gigi abal-abal. Saat nanti dia udah jadi korban, dia datang lagi ke Kaisam. Kayak Kaisam, saya tuh sebenarnya dengerin video Kaisam tapi saya kejebak Kaisam sama scammer. Kan lucu ya, ya kan? Jadi menonton kayak Kaisam itu hanya sekedar menonton gitu, tidak dicerna tuh ilmu yang Kaisam cuap-cuap ini. Ya nggak apa-apa, itu adalah ujian kayak Kaisam, tapi merubah satu orang itu udah anugerah menurut Kaisam.
Jadi target KSM itu tidak merubah kalian semuanya. Terserah kalian mau dibawa kemana nih edukasi kayak Tisam. Oke? Nah, terus juga buat kalian, kita tuh ya ingat, saat kita masih mendapatkan uang secara gampang, itu tuh kita nih berarti masa jayanya kita ya di Hong Kong ya. Jangan sia-siakan menurut KSM. Jangan sia-siakan masa jaya kalian. Karena setelah terlewati masa jaya ini, akan ada masa ujian lagi. Nah, saat masa ujian itu, kamu sudah siap apa belum? Itu pertanyaannya, sudah siap apa belum? Makanya saat kalian punya sugar daddy, harusnya yang kalian pikirkan adalah bukan foya-foya, tapi apa? Memberikan aset supaya nanti kalau sugar daddy kita nggak ada, kita punya aset gitu kan. Tapi, yuk kita kembali lagi. Aset itu pasti akan diuji. Dari mana sumbernya? Halal tidak? Ada keringat berkah dari kamu enggak? Kalau misalkan itu datangnya dari setan, pemberi aset kepada kamu melalui sugar daddy ini, ya Allah gampang aja juga ngambilnya. Ya kan, kalau hartanya tidak diambil, yuk nanti ujiannya lain. Sakit, keluarga yang berantakan. Itu adalah ujian sebenarnya kalau misalkan kalian bisa berpikir gitu kan. Tapi sayangnya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang ditutup mata batinnya, mata hatinya ketutup. Karena apa? Karena targetnya adalah duit. Setan mendengar, oh kamu pengen duit, ya udah ikuti cara saya. Masukkanlah dia jadi pelacur, masukkanlah dia pemain tren, masukkanlah dia jadi gendakan orang-orang Hong Kong yang punya istri. Ya kan? Itu adalah setan yang memberikan uang kepada kamu. Tapi orang-orang yang hanya berpikir, ya Allah saya di sini kerja pengen baik-baik, mendapatkan rezeki yang berkah. Ujiannya banyak juga. Ya kan, di mana tetes keringat, darah yang netes, dimarahin majikan setiap hari, cuci baju disalahin, kerja ini salah. Itu adalah rezeki yang berkah yang kita kejar gitu kan. Memang ujiannya memang berat, tapi insya Allah nikmatnya luar biasa. Coba mana saksi hidupnya, di mana kalian bekerja bertahun-tahun baru punya rumah, tapi rumah itu benar-benar adem untuk hidup dengan keluarga. Benar nggak? Nah sekarang pertanyaannya, kamu mau ikut jalan yang mana? Jalan yang instan atau bekerja dengan dirimu sendiri? Ingat loh, kita tuh punya kekuatan. Kita tangan normal, kaki normal, otak berfungsi, berjalan, pekerjaan ada. Apa yang kurang? Yang kurang adalah cara kamu bersyukur tentang pekerjaan kamu. Makanya kenapa kamu tergiur overstay di luar sana, kabur dari rumah majikan, iming-iming gaji besar, ujung-ujungnya pas keluar Allah marah sama kalian, sehingga mana janji yang tadinya pekerjaan dengan gaji 15.000, terpintal-pintal kamu hidup di luar, tidur di taman, shelter, menyesal itu belakang. Kalau awal itu namanya pendaftaran. Ya. Nah, jadi pilihannya gimana? Pilihannya udah ikutin kayak Tisam. Kayak Tisam aja berjuang bangun rumah itu 10 tahun. Ya kan, kamu baru 2 tahun pengen punya rumah. Tapi kalau kamu pengen punya rumah, nggak usah panik, nggak usah pikir 150 juta Kaisam, saya punya 150 juta, bangunin rumah saya. Siap, ayo kita tanda tangan kontrak. Kaisam bikinkan rumahmu. Gak usah takut ditipu sama keluarga lagi. Keren gak sih? Nih, tinggal Kaisam kasih kunci, ini rumahmu udah jadi, clear. Mantap kan? Jadi kita tuh bangun rumah diam-diam aja dari keluarga, nggak usah banyak ngomong. Tinggal nanti tukangnya Kaisam datang ke tempatmu, wis ngapain ini? Wah ternyata ya orang selama ini dikiranya duitnya kemana aja, tiba-tiba rumahnya jadi. Nah kayak gitu kan lebih keren ya, ya nggak sih? Yes. Mantap buat kalian yang sedang berjuang untuk membuat rumah kalian sendiri. Kaisam doakan semoga Allah mudahkan, semoga kalian mendapatkan hunian atas kerja keras kamu di Hong Kong. Mantap, is the best. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.